kita utang kita tidak akan tergoda. Karena kalau produktif nanti misalnya pajak berarti kan bisa naik. Kalau pajak nanti bisa naik kan akhirnya kita bisa bayarkan utang-utang. Oke Bapak, seperti yang Bapak paparkan tadi ya, dampak utang Indonesia ini bisa menjadi sesuatu yang membebani negara karena sektor realnya akan membebani ya. Nah oleh karena itu saya ingin mengetahui berarti utang negara ini sebenarnya ini bisa menjadi salah satu faktor agar negara ini dapat lebih cepat berkembang menjadi negara maju. Nah berarti apa saja sih yang harusnya pemerintah lakukan agar pemanfaatan utang itu bisa berjalan dengan optimal. Ya. Kalau kita melihat utang itu kan pertama utang ada dari utang dari luar negeri dan juga kan utang dari surat berharga komponennya itu. Nah kalau misalnya utang dari luar negeri kan itu mau nggak mau kan utang yang dipinjam oleh negara lain itu kan mau nggak mau harus kita bayarkan. Yang kedua misalnya utang dari surat berharga di mana pemerintah mengeluarkan yang namanya obligasi surat utang negara atau surat. Nah, di mana misalnya pihak-pihak yang berkenan untuk membeli itu kan mau nggak mau pemerintah harus membayarkan obligasi kepada pihak pembeli surat utang negara. Nah, yang harus pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mengalokasikan utang kita itu tepat sasaran. Jangan sekedar berutang, tapi kita utang itu tidak berdampak luar biasa. Nah, akhirnya kalau tidak berdampak itu kan bisa menjadi beban. Kita bisa lihatlah contoh-contoh misalnya negara-negara yang mana utangnya besar. Dan banyak kita contohkan misalnya dulu ada namanya negara Yunani gitu kan, mana mereka dalam keadaan bangkrut. Ini bisa jadi itu bisa menyebabkan negara kita juga nanti akan bangkrut kalau misalnya pengelolaan utangan itu tidak benar. Dan kita memang sekalinya saya katakan tadi kita harus mempunyai prinsip kehati-hatian. Ini prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang. Karena utang itu sekali lagi kalau misalnya tidak digunakan kepada hal-hal yang sangat produktif, ini akan bisa menyebabkan kita terbebani suatu saat karena utang itu adalah utang yang panjang, ya kan utang yang panjang. Karena misalnya dalam 10 tahun atau 20 tahun kita masih terbeban dengan utang yang ada. Nah kalau misalnya harus kita tambah lagi dengan utangnya ada, berarti beban kita harus bertambah. Sama lah misalnya kalau kita berutang. Kalau misalnya kita berutang kan tujuannya pertama untuk apa? Yang kedua apakah kita sanggup untuk membayar kembali utang-utang kita? Nanti mau kita harus utangnya tadi itu bisa menjadi produktif gitu. Kalau tidak produktif kan kita tidak bisa untuk membayar utang kita. Nah jadi pemerintah juga harus bisa ada prinsip kehati-hatian untuk menggunakan utangnya atau untuk menambah utangnya mereka harus prinsip kehati-hatian. Oke Bapak, kata Bapak kalau Indonesia ini harus lebih menggunakan utangnya untuk sesuatu yang produktif ya, agar dapat menghasilkan tambahan pengeluaran dan tambahan pendapatan untuk membayar utang-utangnya. Nah Pak, bisakah Bapak sebutkan sih apa saja yang harus kita lakukan atau pemerintah lakukan untuk bisa menjadi negara yang lebih produktif dengan utang-utang tersebut? Ya dengan utang itu kan misalnya pemerintah dia operasikan tadi saya bilang kan misalnya di sektor real. Misalnya bagaimana kalau kita ini kan sumber daya alam kita ini kan terbatas, misalnya kayak pertambangan, perminyakan dan lain itu kan terbatas. Suatu saat kan nanti bisa habis. Kalau misalnya kita gunakan di sektor misalnya di sektor perikanan, di sektor perkebunan, di sektor pertanian misalnya yang bisa membantu masyarakat, akhirnya mereka bisa lebih produktif. Kalau mereka bisa lebih produktif kan akhirnya mereka bisa meningkatkan pendapatan mereka. Kalau bisa meningkatkan pendapatan mereka, akhirnya mereka bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat akan bisa meningkatkan, itu bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi kita juga
kalau misalnya kita gunakan utang di sektor produktif, maka ini bisa menyebabkan bahwa ya tadi akhirnya kita bisa tertekan dengan utang tersebut, karena untuk mengembalikan utangnya kan kita tidak, kalau misalnya tadi cuma mengandalkan pajak saja, kalau misalnya pajaknya itu tidak tercapai target, gitu kan, kemampuan kita untuk membayarkan utang-utang juga. Makanya kalau misalnya sektor produktif itu sektor real yang lebih produktif, maka kita tidak lagi yang namanya melakukan impor. Dari yang Bapak paparkan, Bapak sampaikan itu kan sehingga menimbul dari segi pandangan kita sebagai anak ekonomi. Nah, sedangkan di masyarakat yang di luar sana banyak yang pro kontra terhadap utang negara, banyak yang mengatakan bahwa utang kita masih dalam batas aman, sedangkan ada yang mengatakan juga utang kita sudah kelewatan batas, bahkan sampai menyebabkan anak cucu kita menanggung utang tersebut. Nah, bagaimana Bapak, kita sebagai anak ekonomi yang paham betul dengan mengenai utang untuk mengedukasi bahwasanya utang kita ini masih dapat dikendalikan oleh pemerintah. Nah. Ya, kalau kita hitung kan utang kita itu benar, kalau misalnya kita bagikan dengan jumlah negara kita kan mungkin satu orang itu bisa terbebani dengan bisa dihitung sampai 13 juta per orang gitu kan untuk menanggung utang gitu. Itu pertama. Simpelnya begini, bahwa pemerintah, masyarakat itu kan tahunya cuman kita punya utang, negara punya utang, kalau negara punya utang mereka bisa melakukan kegiatan aktivitas yang lain, mereka tidak jadi masalah gitu kan. Tapi di satu sisi utang itu kan beban bagi negara, makanya seharusnya pemerintah itu harus mengedukasi lah sebenarnya. Apa sih kemanfaatan utang itu sebenarnya? Dampak utang itu kan terjadi karena karena kita tidak bisa membiayai pembiayaan pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara gitu kan, makanya kita menggunakan utang. Menggunakan utang itu juga bisa disebabkan karena ya tadi banyaknya utang yang digunakan bukan ke sektor real, akhirnya banyak sesuatu harus kita impor, ya kan, kita harus banyak melakukan impor, tetapi ekspor kita kecil, akhirnya kita defisit perdagangan terjadi gitu kan. Contohnya aja kalau misalnya terjadi defisit perdagangan itu, maka nilai rupiah kita akan terjadi terus. Simpelnya kalau misalnya kita ingin mengedukasi rakyat itu contohnya seperti ini saja. Saya analogikan seperti ini. Contohnya misalnya tukang gorengan lah ya. Kalian biasanya kan beli gorengan pas segala macam. Gorengan itu kan ada 3 komponen yang utama dari gorengan itu. Tahu sama tempe gitu ya. Terus ada tepung, terus ada gasnya untuk menggoreng, ya kan. Ketiga komponen ini kalau kita teliti semuanya diimpor. Tahu sama kedelai, tahu, tempe itu bahan bakunya kedelai. Kedelai itu kita masih impor, masih ada impor kedelai. Ya. Yang kedua tepung bahan bakunya dari mana? Tepung bahan bakunya itu dari gandum. Kita punya gandum, kita tidak punya gandum, kita harus impor gandum. Gas LPG, kita harus impor juga, ya kan? Nah, bagaimana bisa kalau semua komponen ini kalau impor, bagaimana kita bisa mempertahankan kalau harga gorengan tetap segitu, gitu kan? Contohnya kedelai kalau harganya tinggi, ya kan? Tukang gorengan mau bikin gorengan dari tahu dan tempe, mereka harus apa kalau misalnya kedelainya itu harganya naik, karena harus impor, ya kan? Tepung misalnya dan gas yang harus dilakukan. Kalau misalnya mereka naikkan harga, orang nggak mau akan beli, ya kan? Tukang gorengan tidak akan mau beli, nggak ada yang datang beli. Misalnya sekarang berapa gorengan? 1.000 rupiah, itu kalau misalnya naikkan jadi 2.000, nggak ada yang mau beli lagi gitu kan, karena tadi bahan bakunya naik gitu kan. Itu yang pertama. Jadi misalnya yang kedua, misalnya tadi tepung perusahaan tepung, apa yang dia harus lakukan kalau kondisinya seperti itu, kalau mereka impor?
Kalau import mereka harus mengeluarkan uang lebih besar karena rupiah kita terhadap dolar itu naik terus. Ya kan, apa yang harus dia lakukan pertama? Dia naikkan harga atau dia melakukan efisiensi. Kalau dia naikkan harga, nanti tidak ada orang yang mau beli tepung, ya kan? Mau nggak mau dia melakukan efisiensi. Efisiensi apa yang dia harus lakukan? Mereka harus melakukan makanya akhirnya terjadi PHK perumahan. Akhirnya tidak. Nah, itu yang ketiga gas juga kan, mau nggak mau kita harus import gas. Ya, tukang gorengan akhirnya gasnya naik terus, ini kan mau beli gas. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah bisa menyebabkan ya keadaan negara kita juga akan berbahaya gitu kan kalau misalnya kita tidak dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Jadi contohnya simpelnya seperti itu. Oke, jadi kesimpulan yang kita dapatkan hari ini adalah hutang negara merupakan hutang yang dipunyai oleh suatu negara, khususnya Indonesia. Dan hutang ini sebenarnya bukanlah suatu pilihan yang buruk. Berbeda dengan kita sebagai manusia yang mempunyai hutang untuk memenuhi kebutuhan kita, namun negara jika mempunyai hutang itu untuk memproduksi. Jadi hutang ini sebenarnya tidak buruk, namun pengendaliannya lah yang harus bijaksana. Demikian dari saya, terima kasih. Nah, sudah disampaikan kesimpulannya dari Canet. Jadi untuk diskusi kali ini telah selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke media sosial kalian. Dan untuk tahu hasil diskusinya, silakan cek link di bawah deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.